Gak nyangka di Indonesia ada permainan yang katanya bisa memanggil sesuatu yang nggak kelihatan, bukan sekedar main-main. Beberapa orang bahkan mengaku hidupnya berubah setelah mencoba berani dengerin sampai habis. Yang pertama, Jailangkung. Permainan ini mungkin yang paling terkenal di Indonesia. Biasanya dibuat dari batok kelapa, kayu, dan kain sederhana yang dibentuk seperti boneka. Orang-orang duduk melingkar di tempat sepi, lalu membaca mantra tertentu. Setelah itu, banyak yang mengaku boneka mulai bergerak sendiri. Bukan cuma gerakan acak. Katanya, boneka bisa menjawab pertanyaan dengan tulisan atau gerakan yang bikin merinding. Beberapa jawaban terasa sangat spesifik, bahkan menyangkut hal pribadi pemain. Ada juga yang bilang suasana tiba-tiba jadi dingin dan hening. Dan bagian paling menyeramkan, kalau ritual tidak ditutup dengan benar, konon sesuatu yang datang tidak akan benar-benar pergi. Yang kedua, Bloody Mary. Ini permainan untuk pemberani yang butuhnya cuma sebuah cermin. Di ruangan gelap sendirian, kamu menatap bayanganmu dan berulang-ulang menyebut namanya. Awalnya terasa biasa saja, tapi lama-lama kamu mulai merasa diawasi. Bayanganmu seolah tidak lagi mengikuti gerakanmu. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok lain muncul di belakangnya. Yang paling merinding bukan apa yang kamu lihat, tapi perasaan itu, perasaan seolah kamu tidak lagi sendirian. Yang ketiga, papan Ouija. Semua pemain menyentuh penunjuk kecil di atas papan, lalu mulai mengajukan pertanyaan. Biasanya di ruangan sunyi, yang membuat merinding. Penunjuk itu perlahan bergerak, seolah digerakkan oleh sesuatu. Huruf demi huruf disusun menjadi jawaban. Banyak yang percaya itu adalah komunikasi dengan roh. Namun secara logika, gerakan ini sering dijelaskan sebagai efek idiomotor. Gerakan kecil tanpa sadar dari tangan pemain. Tapi tetap saja, saat jawaban terasa nyambung dan hidup, suasana bisa berubah jadi sangat mencekam, terutama ketika jawaban terasa terlalu personal. Yang keempat, Charlie. Permainan ini sempat viral karena sangat sederhana. Hanya menggunakan dua pensil yang disusun menyilang di atas kertas, bertuliskan yes or no. Pemain lalu mengajukan pertanyaan seperti Charlie, are you here? Jika pensil bergerak, itu dianggap sebagai jawaban. Secara ilmiah, gerakan ini bisa terjadi karena keseimbangan pensil yang tidak stabil atau hembusan udara kecil. Namun yang bikin merinding, banyak yang memainkan ini dalam suasana gelap dan penuh sugesti, sehingga gerakan kecil terasa seperti respons nyata. Beberapa cerita bahkan menyebut setelah permainan selesai, pemain masih merasa diawasi atau tidak nyaman, seolah permainan belum benar-benar berakhir. Yang terakhir, permainan pintu 3. Ini permainan tanpa alat fisik, hanya butuh imajinasi dan fokus pikiran. Tapi berani coba? Coba bayangkan, ada 3 pintu. 1 untuk masuk, 1 untuk keluar, dan 1 yang seharusnya tidak pernah dibuka. Setelah memilih, pemain melaporkan mengalami mimpi sadar, melihat tempat asing, atau sosok tak dikenal. Rasanya sangat nyata. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan sebagai efek sugesti dan imajinasi yang kuat. Namun dalam cerita urban legend, ada yang mengatakan jika salah memilih, kamu bisa terjebak dalam pengalaman itu. Percaya atau tidak, semua ini mungkin cuma mitos, atau mungkin juga bukan. Jelas nggak semua permainan harus dicoba. Kalau kamu disuruh pilih, kamu berani coba yang mana? Subscribe Gak Nyangka ID untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa!